Halo teman-teman, sekarang kita akan kembali belajar matematika pada kelas 7 dengan materi besarnya adalah bilangan. Nah, kita langsung saja. Pertama yang perlu kita bahas adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dapat disajikan dalam beberapa model. Yang pertama itu model garis. Nah, ini atau yang kita biasa kenal dengan model garis bilangan. Contohnya ini 3 tambah 4 sama dengan 7. Lihat ya, 3 ini bernilai positif ya. Maka kalau kita mulai dari angka 0, itu kita hitung sebanyak 3 kali terlebih dahulu. 1, 2, 3. Setelah 3, kita lihat tandanya. Karena ini tandanya positif, maka dia bergerak ke arah kanan sebanyak, sebanyak 4 kali. Maka dari 3 ini kita hitung ke kanan sebanyak 4 kali. Dari 3, 1, 2, 3, 4, maka nilainya benar 7. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. 4 kurang 6 sama dengan 2. Nah, 4 kurang 6 sama dengan 2. Kalau kita mulai dari angka 0, itu kita bakal ke kanan karena ini 4. Makanya kita ke kanan dulu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini kita lihat tandanya. Karena ini tandanya negatif, maka dia bergerak ke kiri karena bernilai negatif sebanyak 6 kali. Dari 4 kita bergerak ke kiri sebanyak 6 kali. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya 2. Nah, sampai sini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Subfok pembahasan berikutnya, yakni model mobil bergerak. Contohnya mari kita lihat bersama. 2 tambah 3. Ya, kita lihat mobilnya bergerak dari 0 ke 2, setelah itu ke angka 5. Betul. Maka jawabannya 5. Setelah itu kita lihat min 2. Nah, dari 0 bergerak ke min 2, setelah itu bergerak lagi ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka jawabannya 1. Begitu juga dari contoh ini. Dari min 2 dia bergerak ke arah positif. Min 2 tambah 3 itu nilainya minus 5. Begitu juga dengan 3 ditambah minus 5 sama dengan minus 2. Nah, itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke membandingkan dua buah bilangan bulat. Nah, ini contohnya. Bilangan bulat yang terletak pada bagian kanan lebih bernilai besar daripada bilangan di sebelah kiri. Bagaimana maksudnya Pak Guru? Nah, misalnya ini 5 kita bandingkan dengan 2 ini. Seperti contoh yang ini ya. Apakah betul bernilai besar? Kita lihat. Kalau dia semakin ke kanan, berarti dia semakin besar. Nah, kalau dia dibandingkan sebelah kiri, maka dia bernilai kecil. Nah, 5 ini kan ada di sebelah kanan dari 2, maka otomatis 5 lebih besar daripada 2. Demikian pula juga dengan 5 dan minus 2. Kita lihat 5 di sebelah kanan dari minus 2, maka 5 lebih besar daripada minus 2. Nah, bagaimana kalau minus kita bandingkan dengan minus, Pak? Nah, kita lihat minus 2 bandingkan dengan minus 5. Minus 2 ada di sebelah kanan daripada negatif 5. Otomatis negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Oke, mari kita lanjut kepada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada penjumlahan, sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat dibagi dalam beberapa bentuk. Contohnya, sifat yang pertama itu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku ini rumusnya. A tambah B sama dengan B tambah A. Mari kita lihat contoh pada video berikut.
Sifat komutatif rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Kita buktikan apakah rumus yang diberikan ini sudah benar. Apakah yang sebelah kiri ini sama hasilnya dengan sebelah kanan untuk sifat komutatif. Contohnya gini. Misalkan ada contoh 1 ditambah 2 itu sama dengan, misal A ini sebagai A1 ini sebagai A, 2 ini sebagai B. Nah, kalau dirumuskan B tambah A, berarti kita tinggal balik. B itu di sebelah kiri dan A itu sebelah kanan. Jadi 2 tambah 1. Kita lihat apakah hasilnya sama. 1 tambah 2 hasilnya 3 dan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini bernilai benar. Jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa A tambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A. Kalau misalnya kita mau pakai contoh yang sedikit lebih rumit untuk penjumlahan, contohnya bukan rumit sih, cuma tambah angkanya. Misalnya 11 ditambah dengan 9. Apakah hasilnya sama dengan 9 ditambah 11? Anggaplah ini 11 sebagai A, 9-nya sebagai B. Nah, kita berdasarkan rumus komutatif, 9 ini sebagai B, 11 ini sebagai A. 9 tambah 11 hasilnya 20, sedangkan 11 tambah 9 hasilnya 20, dan 9 tambah 11 hasilnya 20. Maka sifat komutatif itu bernilai benar untuk A tambah B itu sama dengan B ditambah A. Oke, kita lanjut setelah menonton video yang tadi. Sekarang kita lanjut pada sifat yang kedua, yakni sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan untuk setiap bilangan bulat A tambah B dan C berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C, yaitu kita dapat mengoperasikan dengan urutan sesuka kita. Ini berarti kita dapat menuliskan A tambah B tambah C, atau kita bisa lihat contoh pada berikut ini. Kalau misalnya kita mau pakai contoh yang sedikit lebih rumit untuk penjumlahan, contohnya bukan rumit sih, cuma tambah angkanya. Misalnya 11 ditambah dengan 9. Apakah hasilnya sama dengan 9 ditambah 11? Anggaplah ini 11 sebagai A, 9-nya sebagai B. Nah, kita berdasarkan rumus komutatif, 9 ini sebagai B, 11 ini sebagai A. 9 tambah 11 hasilnya 20, sedangkan 11 tambah 9 hasilnya 20, dan 9 tambah 11 hasilnya 20. Maka sifat komutatif itu bernilai benar untuk A tambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, kita masuk di sifat identitas. Terdapat bilangan 0 kalau dalam garis bilangan kan ada bilangan 0. Nah, bilangan 0 untuk setiap bilangan A berlaku A tambah 0 sama dengan A. Kita bisa lihat contoh pada video berikut. Nah, untuk sifat asosiatif rumusnya A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Apakah kalau kita buat contoh soalnya nilainya sama? Contohnya 1 ditambah 2 tambah 3. 1 A ini sebagai A, 1 ini sebagai A, 2 ini sebagai B, 3 ini sebagai C. Maka coba kita balik ya. Kita balikan dia. Jadi dalam kurung dulu, A ditambah B berarti 1 tambah 2 ditambah C. C itu sebagai 3. Contohnya kita jumlahkan. 1 ini kita turun A ditambah 2 tambah 3. Usahakan yang di dalam kurung itu yang diselesaikan lebih dulu. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Sama dengan 1 ditambah 2. Sorry ya, ini C ini sebagai 3. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Ditambah 3 ini turun sebagai C-nya. Maaf. 1 tambah 5 sama dengan 6.
3 tambah 3 sama dengan 6. Maka sifat asosiatif ini terbukti benar. Nah, untuk sifat identitas, A tambah 0 sama dengan A itu sendiri. Ini materi yang sangat mudah. Misalkan A ini sebagai 1, ditambah 0 tetap. Apakah kembali A? 1 tambah 0 ya sama dengan 1. Maka A tambah 0 kembali bernilai A, maka itu bernilai benar. Atau contoh lain, misalnya 1000 ditambah 0, ya tetap 1000. Nah, oke, sudah. Kita masuk pada poin berikut. Bilangan lawan terhadap penjumlahan atau invers. Untuk setiap bilangan bulat A, ada bilangan bulat lain B, sehingga A tambah B sama dengan 0, di mana B sama dengan minus A. Contoh yang paling gampang gini adik-adik. Kita lihat ya. 5 itu lawan bilangan terbaliknya itu minus 5, atau 5 ini itu lawan bilangannya itu sama dengan minus 5. Nah, begitu juga dengan misalnya minus 1, lawan bilangannya itu pasti 1. Begitu seterusnya. Oke, mari kita masuk di pengurangan. Operasi pengurangan dapat dilakukan sebagai operasi penjumlahan. Misalnya A kurang B itu sama dengan A tambah minus B. Bilangan A dikurangi dengan B dapat diperoleh dengan bilangan A ditambah dengan lawan dari bilangan B. Hal ini berguna untuk operasi pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Misalnya ini teman-teman, 5 kurang 8, nah, itu sama dengan 5 ditambah lawan bilangan dari A itu sama dengan minus 8. Kalau kita buat dalam garis bilangan, teman-teman silakan buat 5 ditambah minus 8 itu hasilnya minus 3. Nah, begitu juga dengan 3 kurang 79. 34 tambah minus 79 itu sama dengan 45. Atau kalau kita buat dalam bentuk rumus, A kurang B sama dengan minus B kurang A. Nah, ini minus 79 kurang dengan 34. Jawabannya minus 45. Atau mari kita lihat pada pembelajaran di kelas. Ini sebagai video untuk mengetes teman-teman. Saat masuk kelas kita akan tes diagnostik awal untuk pemahaman teman-teman, penjumlahan sama pengurangan untuk operasi bilangan bulat. Oke, sampai sini teman-teman.